Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, kita hari ini kembali dalam pertemuan yang selanjutnya materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa. Kita doa sebelum belajar. Silakan yang suaranya lantang, yang suaranya bagus. Coba, nah, baca doa belajar. Ya, itu aja. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbil alamin. Ya, baik. Dengan baca doa tadi, mudah-mudahan kita pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan rahmat, barokah, kemudian dimudahkan, dilancarkan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ingin absen dulu. Hari ini turun semua? Turun. Ya, alhamdulillah semuanya turun. Nah, karena kita pelajaran agama. Kemudian di pelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar tentang surah Atin. Mungkin ingat kemarin belajar tentang apa kita? Surah Atin. Ya, membaca surah Atin. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi dalam surah Atin, membaca surah Atin. Masalah surah Atin ini Bapak ingin mendengarkan lagi tentang surah Atin. Hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan. Nah, hukum bacaan dalam surah Atin. Jadi nanti di sana ada beberapa hukum bacaan. Nah, jadi kita akan pelajari tentang makhraj huruf, makharijul huruf, yaitu tentang ikhfa, kemudian lagi tentang qalqalah dan mad jaiz muntasil. Sebelumnya mungkin Bapak ingin tahu dulu, ada yang tahu apa itu qalqalah? Belum. Apa? Oke. Yusuf, tahu apa itu hukum bacaan Pak? Ada tahu, ya. Terus Wawan, mad jaiz muntasil, ada yang tahu? Iya, ada tahu. Baik, nah, jadi hari ini kita pelajaran yang menarik, yaitu hukum bacaan yang ada dalam surah Atin. Nah, jadi hukum bacaan itu perhatikan. Hukum bacaan jadi hukum bacaan yang ada dalam surah Atin ini, kita disuruh mempelajari bagaimana cara membaca dengan tartil, hukum bacaannya bagaimana. Nah, supaya apa? Supaya membaca Al-Quran itu dengan tartil ada nilainya. Ya kan? Bilanya kita membaca Al-Quran, satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Nah, jadi semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pahalanya. Bilanya bacaannya bagus, makin bagus lagi nilainya, lain lagi. Membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, lebih banyak lagi pahalanya. Nah, kemudian lagi dalam riwayat hadis, orang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata
artinya membacanya sendap-sendap, nah dia mendapatkan pahala 2. Pahala kesungguhannya membaca, kemudian pahala membaca Qurannya. Nah, artinya tidak ada alasan untuk malas belajar Al-Quran. Nah, bilanya kita belajar Al-Quran, maka satu huruf yang kita baca, bayangkan berapa surah yang kita baca, semuanya dihitung pahala 10 hasanah kali itu semuanya. Nah, ini. Nah, bilanya kita membaca Quran, rajin baca Quran, belajar, maka kita nanti menjadi ahli Al-Quran di padang mahsyar nanti pada kiamat. Banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang ahli Al-Quran. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Ibrahim mau masuk surga? Semuanya mau masuk surga. Oleh itu kita akan belajar surah Atin. Lihat di sini. Nah, cara membaca Al-Quran sudah dibahas sebelumnya. Pertama baca Al-Quran itu harus dengan adabnya. Adabnya apa? Wudu. Kemudian lagi dengan membaca ta'awuz, a'udzubillah. Kemudian dengan baca basmalah. Ya, bagus. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari hari ini surah Atin. Membaca surah Atin dengan tartil tujuannya adalah agar kalian membaca Quran surah Atin dengan memperhatikan makhraj huruf. Makhraj huruf itu penyebutan huruf, makhrijul huruf secara klasikal, kelompok maupun dengan individual, dengan sendiri-sendiri. Kemudian lagi yang kedua, dengan membaca Al-Quran, setelah kalian mempelajari pelajaran pada hari ini, kalian mampu membaca secara berulang-ulang sampai hafal dengan tartil. Nah, ini yang berperan lagi. Jadi tidak ada lagi nanti membaca yang sedap-sedap. Setelah belajar ini nanti semuanya lancar membaca Al-Quran, lancar membaca surah Atin, kemudian hafal. Nah, ini maksud tujuannya. Baik. Sekarang kita lihat materi surah Atin. Di pelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar surah Atin ayat 1 sampai 4 kemarin. Nah, kita akan lanjutkan lagi pada ayat yang berikutnya surah Atin. Baik, sekilasnya kita baca dulu surah Atin. Bapak mulai membaca sekali, kalian mengulanginya. Jelas? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat di papan tulis. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wat-tur
Yasin ayat 1 sampai 8. Nah, baik. Kita akan pelajari hukum bacaan dalam surah Yasin, ya. Silakan disimak. Nah, Baik, silakan. kita akan Silakan. belajar sedikit tentang hukum bacaan yang ada dalam surah Yasin, yaitu pada ayat yang ke-4. Bisa kita lihat sama-sama. Sini ada huruf yang bergaris bawah. Ini pertama kita lihat huruf apa ini? Ini adalah huruf huruf dal. Bagus. Ini huruf dal. Ini dia dalam posisi harakat sukun atau mati. Nah, huruf dal sukun ini namanya qalqalah. Ingat apa itu qalqalah? Jadi qalqalah itu adalah huruf yang dipantulkan. Huruf yang dipantulkan bunyi hurufnya. Nah, jadi huruf dal ini termasuk huruf qalqalah. Ingat, qalqalah itu hurufnya ada berapa? Siapa ingat? 6. Iya, ada 4. Ada 5. Oke, ada 5. Kita tekan. Pertama, ba, jim, dal, iya, dan o. Jadi ini huruf dal termasuk huruf qalqalah. Nah, kemudian qalqalah ini ada lagi terbagi dua. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Nah, qalqalah sughra itu huruf yang apabila dia berada posisinya di tengah kalimat, kemudian dia hurufnya sukun atau hurufnya mati berada di tengah kalimat, namanya qalqalah sughra. Artinya huruf sukun memang dari asal sudah dalam posisi dalam keadaan sukun mati. Nah, kemudian lagi ada namanya qalqalah kubra. Nah, qalqalah kubra itu apabila huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat, kemudian dia karena diwakafkan berhenti, maka menjadi qalqalah, disebut qalqalah kubra. Nah, jadi huruf dal ini adalah qalqalah sughra, yang bacanya adalah laqad. Semuanya? Ya? Laqad. Iya, laqad. Bukan dibaca laqad, tapi dibaca laqad. Nah, kemudian garis yang kedua ini, ini huruf apa ini? Iya, huruf qaf. Nah, huruf qaf ini juga termasuk huruf qalqalah. Nah, dia juga ini posisinya di tengah sukun mati, maka dia disebut qalqalah sughra. Maka dibaca khalaqna. Kita ulang. Khalaqna. Sama-sama. 1 2 3. Khalaqna. Laqad khalaqna. Iya. Bagus. Kemudian yang selanjutnya huruf apa ini? Ada huruf nun sukun dan huruf sin. Nah, huruf nun ini, nun sukun ini dalam masuk hukum bacaan nun mati dan tanwin. Hukum bacaan nun mati tanwin. Nah, hukum nun mati tanwin ini kan mungkin ada ingat pelajarannya?
banyak hurufnya. Nah, termasuk sin ini adalah huruf ikhfa yang dibaca sama-sama. Insana, semua satu tiga. Insana, ini bukan dibaca insana, tapi dibaca insana sama-sama. Ya. Kemudian selanjutnya lagi ini huruf yang di garis bawah, yaitu huruf apa ini? Huruf ya berharakat sukun, berharakat mati. Nah, huruf apa ini? Huruf fa, barisnya di mana? Barisnya di bawah atau kasrah. Nah, huruf yang berada di bawah apabila ada ya sukun maka dibaca panjang. Nah, ini namanya huruf mat. Ingat pelajaran yang lalu huruf mat kita ada berapa? Ada 3, iya betul. Ini huruf mat itu ada 3. Pertama alif, ya, dan waw. Alif itu apabila baris sebelumnya fathah di atas, ya kalaunya barisnya di bawah atau kasrah, kalaunya waw itu sukun apabila sebelumnya berharakat dhamma, ya betul. Nah, ini huruf ya sukun ini karena dia baris di bawah sebelumnya maka dibaca panjang. Nah, inilah disebut dengan huruf mat. Namanya mat tabi'i. Mat tabi'i ini artinya mat asli, mat yang asal, dibaca panjang 2 harakat. Nah, apabila dia bertemu dengan huruf alif, maka yang asalnya mat tabi'i menjadi mat jaiz munfasil. Dan bisa kita lihat sini mat jaiz munfasil namanya. Nah, mat jaiz munfasil ini yaitu ketika dia huruf mat tabi'i tadi bertemu dengan alif dalam terdiri dari 2 kalimat atau 2 kata, maka disebut mat jaiz munfasil. Bisa dibaca 2 harakat, bisa dibaca 4 atau dibaca 6 harakat. Fi ahsani atau dibaca fi ahsani atau dibaca 2 harakat fi ahsani. Nah, jadi bisa 3 kemungkinan, bisa 2 harakat, bisa 4 harakat atau 6 harakat. Ini namanya mat jaiz munfasil. Demikian hukum bacaan yang ada dalam surah At-Tin. Bisa kalian simak kembali pembagian hukum bacaan, apa itu qalqalah, apa itu ikhfa, apa itu mat jaiz munfasil. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan tentang hukum bacaan yang ada di dalam surah At-Tin. Apa tadi? Ada qalqalah, ada ikhfa, ada mat jaiz munfasil. Nah, sekarang kita sedikit menjelaskan tentang hukum bacaan. Hukum bacaan qalqalah. Nah, lihat. Qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf yang dikarenakan sukun. Jadi qalqalah itu hurufnya ada berapa? 5. Ada 5. Ba, jim, dan ko. Kalau dalam pelajaran Iqra biasanya baju di toko. Nah, supaya ingat huruf qalqalah. Qalqalah ada 2, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Nah, yang qalqalah sughra itu bilanya berharakat sukun asli maka dibaca dipantulkan. Adapun yang kubra adalah apabila berharakat sukun dengan sebab waqaf atau berhenti. Jadi misalnya berhenti, qul a'udzu birabbil falaq. Asalnya khalaqa tulisannya. Kemudian karena berhenti maka dimatikan, disukunkan, maka menjadi qalqalah kubra namanya. Nah, itu bedanya dengan sughra dan kubra. Lanjut lagi. Hukum bacaan ikhfa. Nah, ikhfa ini ada dalam hukum bacaan nun dan tanwin. Huruf ikhfa ada berapa tuh? 15. Nah, ada 15. Jadi hurufnya banyak ini. Nah, huruf itu sebutkan?
ini apabila huruf nun mati tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa tadi, maka dibaca samar-samar. Dibaca samar-samar ikhfa. Cara membacanya adalah bunyi huruf nun dan tanwin dibaca disamarkan. Contoh di situ ada nun mati bertemu huruf sin. Nah, nun mati bertemu huruf sin di situ ada. Nah, ini. Nah, jadi nun mati bertemu huruf sin. Nun mati bertemu huruf sin, maka dibaca al-insana. Nah, semuanya 1, 2, 3. Al-insana. Iya, baik. 1, 2, 3. Ya, al-insana. Ibrahim. Al-insana. Iya, bagus. Surah dalam surah Atim ayat 4, hukum bacaan ikhfa. Nah, kemudian selanjutnya mad jaiz munfasil. Dalam surah Atin ada juga pembacaan mad jaiz munfasil. Mad itu adalah huruf yang dibaca panjang. Huruf mad tadi dijelaskan sudah ada berapa? Ada 3. Ada yang panjang dengan alif, panjang dengan ya, panjang dengan waw. Panjang dengan alif bila huruf sebelumnya fathah atau di atas. Bilanya panjang dengan ya bila sebelumnya berharokat kasrah di bawah. Bilanya panjang dengan waw apabila hukum bacaan sebelumnya berharokat dhamma. Nah, ini hukum bacaan mad jaiz munfasil. Nah, huruf yang mad ini tadi apabila bertemu dengan huruf alif dalam 2 kata, terdiri dari 2 kata, maka dia menjadi mad jaiz munfasil. Nah, huruf yang mad tadi bertemu dengan alif terdiri dari 2 kata, maka dibaca panjang 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Nah, contohnya misalnya di situ ada dalam surah Atin, dalam surah Atin fi ahsani 2 harokat. Fi ahsani 1, 2, 3. Fi ahsani 2 harokat. Kalau yang 4 harokat fi ahsani. Yang 6 harokat fi ahsani. Nah, ini tentang hukum bacaan dalam surah Atin. Sekarang kita simpulkan tentang hukum bacaan tadi. Hukum bacaan apa tadi? Hafalan ada berapa? Ada 2. Bukan? Subra dan kubra. Kemudian lagi ikhfa. Artinya apa? Nah, kemudian yang terakhir mad jaiz munfasil. Nah, baik. Jadi dengan kita belajar surah Atin ayat 4 tadi, nah, mudah-mudahan kita semuanya nanti dapat memperbagus bacaan surah Atin ayat 1 sampai 8. Nah, mungkin Bapak ingin tahu dulu, Bapak ingin dengarkan setelah kita pembelajaran tadi, mungkin kalian sudah bisa menyimak atau memahami bacaan surah Atin yang baik dan benar dengan tartil. Bapak mintakan. Siapa? Boleh, baik. Ayo berdiri, silakan berdiri. Bacaan surah Atin ayat 4. Alhamdulillah.
Atin ayat 4 menjelaskan mewakili daripada hukum bacaan yang ada dalam surah Atin, yaitu qalqalah, qalqalah sughra, kemudian ikhfa dan mad jaiz munfasil. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tadi, Bapak simpulkan tadi sudah, nanti akan kita lanjutkan pada materi yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nanti dalam pertemuan yang akan datang, nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti kerjakan di rumah masing-masing di buku LKS-nya. Silahkan dijawab nanti pada bagian evaluasi. Nanti dikumpul pada pertemuan kita yang akan datang. Mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa setelah belajar. Silakan Wawan, doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setelah kita bacakan doa tadi, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.